Sepatu bolong yang membuat Raka malu bukan hanya kembali, tapi juga jadi simbol semangat yang tak boleh ditertawakan. Setelah semua ejekan dan rasa malu, ini waktunya Raka bangkit, dan ia akan membuktikan bahwa harga diri tak ditentukan oleh sepatu, tapi oleh hati. Di papan tulis tertulis, tugas hari ini, berani cerita. Bu Rini, wali kelas, berdiri di depan. Anak-anak, hari ini Ibu ingin kalian berbagi pengalaman pribadi tentang suatu yang memalukan, yang akhirnya membuat kalian jadi lebih kuat. Suasana kelas tegang. Beberapa murid saling lirik. Lalu Raka perlahan mengangkat tangan. Bu, saya mau cerita. Raka berdiri. Wajahnya tenang tapi sedikit gugup. Jemari tangannya saling menggenggam di depan tubuh. Di kakinya sepatu hitam lamanya terlihat bersih dan rapi, mengkilap seakan baru saja keluar dari kotak. Ada rasa bangga yang diam-diam mengalir dalam dirinya, bukan karena sepatunya sempurna, tapi karena ia kembali mengenakan bagian kecil dari dirinya yang penuh cerita. Hari Senin kemarin, saya datang ke sekolah pakai sepatu bolong. Awalnya saya berusaha nutupin, pakai daun pisang, plester, kantong kresek. Tawa kecil terdengar dari teman-teman, seperti bisikan riang yang cepat menyebar di sudut kelas. Bukan tawa mengejek seperti dulu, melainkan tawa ringan yang bercampur rasa heran dan kagum. Beberapa menutupi mulutnya sambil berbisik. Sementara yang lain hanya tersenyum tipis, seolah mengakui ada sesuatu yang berbeda dari Raka hari ini. Tapi akhirnya semua tahu jempol kaki saya keluar dan jadi bahan tawa seangkatan. Waktu itu saya ngerasa saya pengen ngilang. Tapi ternyata dari rasa malu itu saya malah belajar banyak. Saya belajar ternyata masih ada orang yang peduli, yang gak ngetawain, malah ngebela. Namanya Gibran. Terlihat Gibran sedang asik mendengarkan cerita Raka. Dia hanya senyum kecil. Teman-teman mulai serius mendengar. Dan hari berikutnya saya nemu sepatu lama saya yang hilang. Sepatu ini udah nemenin saya dari kelas 7 dan sekarang balik lagi. Raka melihat ke arah sepatunya, tersenyum. Ternyata hal sederhana kayak sepatu pun bisa ngajarin banyak hal. Semua murid terdiam. Suasana kelas terasa berat namun hangat pada saat yang sama. Tak ada satupun yang berani tertawa, seolah momen itu terlalu berharga untuk dipecahkan dengan candaan. Bahkan Dika yang dulu paling keras ikut menertawakan, kini tertunduk. Jemarinya menggenggam ujung meja. Tatapannya menghindar, namun sorot matanya menyimpan penyesalan yang tak berucap. Raka menghela napas lalu senyum sambil melanjutkan ceritanya. Malu itu gak enak, tapi gak bikin kita rusak. Tapi kalau kita ketawain orang yang lagi malu, itu yang bikin rusak. Jadi mulai sekarang, kalau lihat orang dalam posisi kayak saya, jangan diketawain, tapi dampingi. Tepuk tangan pelan terdengar dari sudut kelas. Ragu-ragu namun tulus. Suara itu segera disusul oleh tepuk tangan seluruh kelas. Menyatu menjadi irama yang hangat memenuhi ruangan. Beberapa teman terlihat menyeka air mata diam-diam, berusaha menyembunyikan rasa haru di balik senyum mereka. Saat itu Raka merasa bukan hanya sepatunya yang kembali utuh, tapi juga harga dirinya. Bu Rini terlihat bangga. Kemudian setelah itu Bu Rini berucap, Raka, terima kasih. Ibu yakin hari ini kamu gak cuma berdiri, tapi kamu udah ngajarin satu kelas soal empati. Dika berdiri. Kak, gue minta maaf. Jempol lu emang lucu. Tapi gue lupa itu bukan buat ditertawakan. Raka tertawa kecil. Gak apa-apa, tapi jangan bikin memenya ya. Udah terlanjur sih, tapi cuma disimpan buat nostalgia. Suasana jadi hangat, semua tertawa. Keesokan harinya, kelas membuat spanduk bertuliskan,
Hari empati, jangan malu jadi diri sendiri. Mereka mengumpulkan sepatu layak pakai untuk disumbangkan. Menatanya rapi di meja panjang di depan kelas. Semua siswa terlibat. Ada yang membersihkan debu, ada yang mengganti tali, ada pula yang memeriksa sol agar kuat kembali. Bahkan Raka ikut menyemir sepatu-sepatu itu dengan penuh semangat. Tangannya bergerak lincah sambil sesekali tersenyum. Bagi Raka, setiap semiran bukan sekedar membuat sepatu tampak baru, tapi juga menanamkan harapan baru bagi orang yang akan memakainya nanti. Dulu Raka merasa jempol kakinya yang menyembul dari sepatu bolong adalah aib terbesar dalam hidupnya. Sesuatu yang ingin ia sembunyikan selamanya. Tapi siapa sangka justru dari jempol itu ia belajar berdiri lebih tegak, melangkah tanpa lagi menunduk. Ia sadar keberanian bukan soal tidak pernah takut malu, melainkan soal tetap berjalan meski semua mata mentertawakan kita. Karena pada akhirnya yang membuat kita kuat bukanlah hilangnya ejekan, tapi keberanian untuk terus melangkah sampai ejekan itu berubah menjadi tepuk tangan. Jangan menilai orang dari sepatunya, nilailah dari caranya melangkah. Dan kalau suatu hari kamu melihat temanmu jatuh karena hal sepele, jangan tertawakan, rangkul dia. Karena bisa jadi itu akan mengubah cara dia memandang hidup selamanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tamat.